menjelaskan mengenai perilaku verbal, nonverbal, dan komunikasi verbal serta komunikasi nonverbal dalam aspek-aspek psikologi konseling, dan saya akan memberikan contoh dari masing-masing yang telah saya jelaskan. Yang pertama yaitu perilaku verbal. Perilaku verbal di sini merujuk pada segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seorang konselor dalam konteks sesi konseling. Perilaku verbal di sini meliputi penggunaan seperti kata-kata, nada suara, dan gaya bicara yang digunakan dalam interaksi dengan konselor. Dalam konseling, komunikasi verbal ini sangat penting karena melalui interaksi verbal, konselor dapat mengungkapkan masalah, perasaan mereka, dan pikiran mereka kepada konselor. Dan konselor juga dapat memperoleh informasi yang berguna dari komunikasi verbal untuk memahami situasi konselor dengan lebih baik lagi dan dapat membantu konselor untuk mencapai tujuan dari konseling. Adapun tujuan perilaku verbal dalam proses konseling yang pertama yaitu untuk membangun dan mempertahankan hubungan terapeutik seperti membangun raport, menunjukkan empati, dan menyampaikan dukungan. Yang kedua yaitu untuk memfasilitasi pemahaman diri dari konseling dengan membantu konseling untuk mengekspresikan diri, kemudian membantu konseli untuk memahami permasalahannya, membantu konseli mengembangkan wawasan baru, dan yang ketiga yaitu mendorong perubahan perilaku dari seorang konseli. Nadayana, apa kabar? Baik, Bu. Mungkin Nadayana ke ruang BK ini sedang mengalami suatu masalah. Iya, Bu, jadi saya merasa cemas karena saya kedapatan Bu sama guru wali kelas kasih lihat jawabanku ke temanku, takut Kak nilaiku menurun karena kedapatan. Oh begitu ya Nadayana. Nadayana ini takut kedapatan, merasa cemas karena kedapatan oleh wali kelasnya memberikan jawaban ke temannya pada saat ulangan. Iya Bu, saya takut nilai saya terancam. Itulah tadi penjelasan mengenai perilaku verbal dan contoh dari perilaku verbal. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal di sini merujuk pada ekspresi, gerakan tubuh dan bahasa tubuh yang digunakan oleh konseli saat berinteraksi dengan konselor. Perilaku nonverbal ini dapat memberikan informasi yang sangat penting tentang perasaan, emosi, dan keadaan psikologis dari konseli itu sendiri. Nah, perilaku nonverbal konselor dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu konselor memahami situasi dan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konselor. Adapun tujuan dari perilaku nonverbal dalam proses konseling yang pertama yaitu untuk membangun dan mempertahankan hubungan terapeutik. Dalam hal ini menunjukkan empati dan kepedulian terhadap konseli, kemudian membangun rasa aman dan nyaman terhadap untuk konseli, dan menunjukkan ketertarikan dan perhatian kepada konseli. Yang kedua yaitu untuk memahami klien dengan lebih baik. Dalam hal ini memahami perasaan dan emosi klien. Waalaikumsalam, silakan duduk ya. Aisyah ya yang dari kelas 10 IPA 1. Ya, kenapa
sekali hari ini, Nak. Kalau ada yang mau diceritakan ke ibu, ceritakan saja, jangan takut atau malu gitu. Mungkin Aisyah belum bisa sepenuhnya percaya ke ibu, tapi yang jelas di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi Aisyah tidak perlu takut kalau masalahnya akan tersebar luaskan di luar sana, karena ibu sendiri akan menjunjung tinggi apa itu asas kerahasiaan dalam proses konseling. Oke. Nah, itulah tadi contoh dari perilaku nonverbal. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan komunikasi verbal. Komunikasi verbal di sini dalam proses konseling merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dalam proses konseling, komunikasi verbal digunakan oleh seorang konselor dan konseli untuk saling bertukar informasi, ide, dan perasaan. Dan adapun tujuan komunikasi verbal dalam proses konseling yaitu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dalam hal ini, konselor membantu klien untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Dalam hal ini, konselor membantu klien untuk meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri mereka, kemudian mengembangkan keterampilan coping. Konselor membantu klien untuk mengembangkan keterampilan coping yang efektif untuk menghadapi stres, kecemasan, dan situasi sulit lainnya. Oke, Nak Dayana, apa kabar? Baik, Bu. Nak Dayana, ke ruang BK ini tujuannya untuk apa ya? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya selalu merasa cemas dan sulit berkonsentrasi Bu dalam kelas. Oh, berkonsentrasi dalam kelas. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini Nak Dayana itu cemas karena apa dan sehingga kurang konsentrasi belajarnya di dalam kelas. Saya merasa cemas Bu karena beberapa hari ini karena 2 hari yang lalu saya kedapatan memberikan jawaban ke teman sebangku saya Bu. Jadi nilai saya Bu terancam. Oh, seperti itu. Nak Dayana merasa cemas karena dan kemarin kedapatan memberikan jawaban saat ulangan ke temannya. Betul Bu. Nah, itulah tadi contoh dari komunikasi verbal. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal di sini merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, dan jarak fisik. Di dalam proses konseling, komunikasi verbal ini sama pentingnya dengan komunikasi verbal tadi. Karena dengan komunikasi verbal juga dapat menambah informasi dari untuk konselor dari apa yang dialami oleh konseli. Adapun tujuan komunikasi nonverbal dalam proses konseling yaitu memfasilitasi eksplorasi diri klien. Dalam hal ini, konselor dapat menggunakan teknik nonverbal seperti pertanyaan terbuka
dan refleksi untuk mendorong klien mengeksplorasi diri mereka dengan lebih mendalam. Kemudian, meningkatkan motivasi klien. Konselor dapat menggunakan perilaku non-verbal yang positif dan suportif untuk meningkatkan motivasi klien dan membantu mereka mencapai tujuannya. Dan kemudian yaitu menunjukkan dukungan emosional. Konselor dapat menunjukkan dukungan emosional kepada klien melalui sentuhan fisik yang tepat seperti jabat tangan atau tepukan di bahu. Dayana, kayak tumben-tumben datang ke ruang BK. Tujuannya untuk apa ya Dayana datang ke ruang BK? Ya Bu, enggak marah sekali Kak Bu. Saya nanya saja itu teman-temanku tuduh Kak, bahkan wali kelas juga tuduh kan, dan ada orang percaya Kak, bilang bukan saya yang melakukan, tiba-tiba saja saya dituduh bilang pencuri nih, kalian curi toh uangnya ini enggak terima kan, saya dikasih begitu, kurang ajar sekali. Oh, Dayana tenang dulu ya. Dayana bisa ceritakan ke ibu lebih dengan lebih tenang supaya ibu juga bisa memahami masalahnya Dayana dengan baik supaya ibu juga bisa bantunya lebih maksimal. Baik Bu, jadi saya waktu minggu lalu itu ada teman yang kehilangan uang, kebetulan juga teman sebangku saya Bu, dan entah kenapa ini teman-teman saya Bu menuduh saya tiba-tiba, dan mereka bilang katanya saya kemungkinan curi uangnya karena kita ini sebangku Bu. Padahal kan itu bukan suatu alasan, tapi tiba-tiba tertuduh seperti itu Bu, saya tidak terima. Oh, jadi Dayana kalau begitu karena Dayana tidak terima dituduh seperti itu, Dayana coba jelaskan lagi kembali ke teman-temannya bahwa Dayana tidak pernah melakukan hal tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Ya, minggu depan kalau masalahnya belum juga selesai, kembali lagi ke ibu untuk lanjut tindakan lebih lanjut ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Dayana. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai perilaku verbal dan nonverbal serta komunikasi verbal dan nonverbal dalam aspek-aspek psikologi konseling beserta dengan contohnya masing-masing. Thank you for watching this video and see you in the next video.